Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Poppy Novitasari dan Sri Wahyuningsih akan mempresentasikan tentang konsep gadai dalam Islam atau disebut dengan rahan. Sebelum kita memahami lebih lanjut apa itu dari gadai, yang pertama kita akan memahami terlebih dahulu definisi dari gadai. Pengertian menurut bahasa. Gadai dikenal dalam fikih-fikih klasik disebut dengan rahan, dalam bahasa mempunyai arti menggadaikan atau jaminan. Dapat juga dinamai al-habsu yang berarti penahanan. Jadi secara etimologis atau bahasa, rahan berarti tetap, berlangsung, dan menahan. Sedangkan pengertian menurut istilah, dalam fikih sunnah, gadai ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau bisa mengambil manfaat barang itu. Jadi, secara terminologis atau istilah, gadai ialah menahan barang yang bersifat materi sebagai jaminan atas pinjaman pada orang-orang atau pada suatu lembaga, sehingga murtahin mendapatkan jaminan untuk mengambil seluruh atau sebagian utangnya dari barang tersebut, bila mana pihak rahin tidak bisa membayar utang saat waktu yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun dasar hukum gadai ditetapkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi atumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taqtumu syahadah. Wa may yaqtumha fa innahu asimun qalbuh. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna alim. Yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya atau hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu atau para saksi menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia ialah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian selanjutnya, rukun dan syarat dari gadai. Ulama fikih mengemukakan rukun dan syarat-syarat gadai, yaitu yang pertama, ijab kabul atau sigot. Adapun syarat ijab dan kabul ini adalah bahwa lafaznya harus jelas. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hamaliyah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad, maka itu dibolehkan. Akan tetapi, apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad rahan, maka syaratnya batal. Kemudian yang kedua, yaitu orang yang bertransaksi atau akid yang terdiri dari rahin, orang yang menyerahkan barang, dan murtahin atau penerima barang, memiliki syarat yaitu balik atau dewasa dan berakal atau mumayyiz, kemudian tidak dipaksa, tidak dalam status pengampunan atau majhur alaih. Yang ketiga, objek akad yaitu almarhun atau barang yang digadaikan. Menurut para ulama, barang yang digadaikan itu memiliki syarat sebagai berikut. Barang gadai harus bernilai dan bermanfaat seimbang dengan utang. Barang gadai jelas dan milik sah orang yang berutang. Barang yang digadaikan tidak terkait dengan hak orang lain. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran di berbagai tempat, serta tidak terpisah dari pokoknya. Kemudian yang terakhir yaitu marhun bih atau utang. Jadi disyaratkan merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berhutang. Hal-hal terkait dengan rahan. Yang pertama, pengambilan manfaat. Pemanfaatan rahin atas barang yang digadaikan. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa murtahin tidak boleh mengambil manfaat barang-barang gadai tersebut sekalipun rahin mengizinkannya. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rahin tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin murtahin. Begitu pula murtahin tidak boleh memanfaatkannya tanpa seizin rahin. Pendapat ini sama dengan pendapat ulama Hambaliyah. Kemudian yang ketiga, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika barang yang digadaikan sudah berada di tangan murtahin, rahin mempunyai hak memanfaatkannya.
Kemudian yang terakhir, ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa rahin dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan barang tersebut berkurang, tidak perlu meminta izin seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi, jika menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun, rahin harus meminta izin pada murtahin. Yang kedua yaitu pemanfaatan murtahin atas barang yang digadai. Pertama, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa murtahin tidak boleh memanfaatkan barang gadai sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkannya. Yang kedua, sedangkan ulama Malikiyah membolehkan murtahin memanfaatkannya jika diizinkan oleh rahin atau disyaratkan ketika akad dan barang tersebut barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktunya secara jelas. B. Resiko terjadinya kerusakan dan penyelesaiannya. Apabila murtahin sebagai pemegang amanat telah menerima barang gadai dengan sebaik-baiknya, tiba-tiba barang tersebut mengalami kerusakan atau hilang tanpa disengaja, maka ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama, ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin tidak menanggung resiko apapun. Yang kedua, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa murtahin bertanggung jawab sebesar harga barang yang minimum. Perhitungan dimulai pada saat diserahkannya barang gadai kepada murtahin sampai rusak atau hilangnya barang. Apabila barang gadai rusak atau hilang yang disebabkan oleh kelengahan murtahin, dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat, semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung resiko untuk memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang. Selanjutnya, berakhirnya akad rahan. Akad rahan akan berakhir dengan hal sebagai berikut. Yang pertama, barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya. Yang kedua, rahin membayar hutangnya. Yang ketiga, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas izin rahin. Yang keempat, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin. Kemudian, pendapat ulama tentang akad rahan. Berikut beberapa pendapat ulama tentang akad rahan Al-Quran dan Sunnah serta ijma'. 1. Ulama tidak menetapkan secara jelas mengenai akad atau transaksi jual beli yang diizinkan untuk menggunakan akad rahan. Kedua, sebagian kecil ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Rusdi bahwa mazhab Maliki beranggapan bahwa gadai itu dapat dilakukan pada segala macam harga dan pada semua macam jual beli kecuali jual beli mata uang dan pokok modal pada akad dalam yang berkaitan dengan tanggungan. Hal ini disebabkan karena saf pada salam disyaratkan tunai, begitu pula pada harta modal. Yang ketiga, kelompok fuqaha zahiri berpendapat bahwa akad gadai atau rahan tidak boleh selain pada salam, yakni pada salam dalam gadai. Hal ini berdasar pada ayat yang berkenan dengan gadai yang terdapat dalam hutang piutang barang jualan yang diartikan mereka sebagai salam. Dari beberapa pendapat di atas dapat diartikan bahwa sebagian ulama beranggapan bahwa rahan dapat digunakan pada transaksi dan akad jual beli yang bermacam-macam, walaupun ada perbedaan ulama mengenai waktu dan pemanfaatan dari barang yang dijadikan jaminan tersebut. Berdasarkan pembahasan di atas dapat kita simpulkan yang pertama, gadai atau rahan adalah menahan harta dari salah satu milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Yang kedua, dasar hukum gadai atau rahan ditetapkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang terakhir, rukun dan syarat gadai atau rahan ada 5, yaitu ijab dan kabul atau sigot. 2. Rahin, orang yang menggadaikan. Yang ketiga, murtahin, orang yang menerima gadai. Yang keempat, almarhun, barang yang digadaikan. Yang kelima, marhun bih atau hutang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan yang belum jelas bisa ditanyakan di diskusi grup WA. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.